Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman, seperti biasa ya, sebelum memulai sentra, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita ketemu lagi di Sentra Sains ya bersama Ibu Upi. Dan di semester 2 ini, semester genap, kita akan membahas temanya tentang ekosistem. Topiknya itu tentang ekosistem hutan dan padang rumput ya, teman-teman ya. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, adapun macam-macam ekosistem yaitu ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem gunung, ekosistem goa, dan ekosistem kars ya. Nah, karena kita akan membahas topiknya tentang ekosistem hutan dan juga ekosistem padang rumput, siapa di sini yang tahu apa itu ekosistem hutan? Nah, Ibu jelaskan ya. Ekosistem hutan adalah hubungan timbal balik antara beberapa populasi hewan dan tumbuhan yang ada di hutan ya. Nah, adapun beberapa komponen yang terdapat di dalam ekosistem hutan ya. Jadi ada macam-macam ya. Yang pertama, siapa yang tahu di hutan itu ada apa saja? Iya, ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada tanah, ada iklim, ada angin, dan ada batu ya teman-teman ya. Nah, hutan juga sering dijuluki sebagai paru-paru bumi ya. Nah, siapa di sini yang tahu apa alasannya? Kenapa sih hutan disebut sebagai paru-paru bumi? Iya, betul sekali. Karena hutan menghasilkan banyak oksigen ya, yang dapat digunakan oleh manusia untuk bernafas. Nah, kita kan tahu ya bahwa di hutan itu banyak sekali keanekaragaman tumbuhan ya, dari berbagai macam jenis bunga atau mungkin pepohonan ya. Nah, keanekaragaman flora atau tumbuhan tersebut yang dapat menghasilkan udara bersih atau oksigen ya, yang biasa kita hirup pada saat bernafas ya teman-teman ya. Nah, hutan itu juga ada macam-macam ya teman-teman ya. Yang pertama, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, hutan konservasi, hutan tropis, dan hutan bakau atau hutan mangrove ya. Nah, terus Ibu mau nanya, siapa di sini yang tahu hewan apa saja yang biasanya terdapat di dalam hutan? Iya, ada gajah, ada singa, ada harimau, ada beruang, ada ular, ada gorila, ada orang utan, dan ada berbagai macam burung-burung ya. Dan masih banyak hewan-hewan lainnya ya teman-teman ya. Nah, terus siapa juga di sini yang tahu contoh tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam hutan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Ada berbagai macam pepohonan ya, baik itu pohon jati, pohon ulin, dan pohon pinus ya. Ada macam-macam. Tidak hanya 3 contoh pohon yang tadi Ibu sebutkan ya teman-teman, banyak sekali ya. Nah, terus ada jamur,
ada lumut, ada tanaman paku, ada bunga bangkai, dan masih banyak pepohonan, bunga, ataupun tumbuhan lainnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke ekosistem padang rumput. Siapa yang tahu apa itu ekosistem padang rumput? Iya. Ekosistem padang rumput adalah salah satu ekosistem daratan yang terbentuk secara alami yang ditumbuhi tumbuhan jenis rumput ya teman-teman ya. Namanya juga ekosistem padang rumput, artinya banyak ditumbuhi oleh berbagai jenis rumput ya. Nah, ekosistem padang rumput ini paling banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis dan subtropis ya. Kayak negara kita kan beriklimnya tropis ya teman-teman ya. Jadi kita punya padang rumput ya, ekosistem padang rumput. Nah, padang rumput ini juga macam-macam ya, ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama, padang rumput sabana atau savana. Terus padang rumput stepa, lalu ada padang rumput prairie, dan padang rumput tundra ya. Nah, siapa di sini yang tahu hewan yang biasa ditemui di padang rumput itu? Ada hewan apa saja? Iya, betul sekali. Ada gajah, ada rusa, ada kuda liar, ada zebra, ada berbagai macam jenis serangga ya, yaitu belalang ataupun yang lain-lain ya. Nah, dan masih banyak jenis hewan lainnya ya yang bisa ditemui di ekosistem padang rumput ya. Nah, terus kalau tumbuhan yang bisa ditemui di ekosistem padang rumput ada apa saja yuk? Iya, namanya juga padang rumput, berarti ada berbagai macam-macam jenis rumput ya. Terus biasanya ada pohon akasia ya. Tidak banyak tapi ada beberapa pohon akasia ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ekosistem hutan dan padang rumput. Nah, bagaimana caranya agar ekosistem hutan dan padang rumput kita itu tetap ada, tetap terjaga, sehingga hewan dan tumbuhan yang terdapat di dalamnya itu tidak punah atau tidak mati ya teman-teman. Bagaimana caranya upaya melestarikan ekosistem hutan dan padang rumput? Iya, yang pertama, tidak sembarangan menebang pohon ya, dan tidak memburu hewan yang ada ya. Jangan ditangkapin, nanti lama-lama dia habis dan dia punah ya teman-teman ya. Terus tidak sembarang membuang limbah atau sampah secara sembarangan. Dan yang ketiga itu melakukan penanaman atau penghijauan kembali ya, atau yang biasa disebut reboisasi. Jadi kalau hutan-hutan kita misalnya banyak pohon yang sudah ditebang, nah kita bisa menanam kembali pohon-pohon tersebut ya, agar tetap tumbuh, pohonnya tetap banyak, sehingga hewan-hewan yang di dalamnya itu tetap mempunyai tempat tinggal ya teman-teman ya. Kan kasihan ya kalau tempat tinggalnya harus kita ambil, kita tebang semua pohonnya, dia nggak punya tempat tinggal, dan bisa jadi hewan-hewan itu keluar dari hutan, dia ke daerah perumahan ya, sangat berbahaya, kayak macan, ular, sampai ke perumahan kita ya. Itu termasuk binatang berbahaya, binatang buas ya. Nah, adapun beberapa hal yang dapat merusak ekosistem hutan dan padang rumput ya, yaitu penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan, perburuan hewan secara liar, perubahan iklim, dan pengembalaan hewan secara berlebihan ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa jika ekosistem hutan yang di dalamnya terdapat pepohonan itu ditebang secara terus-menerus sampai hutannya gundul, atau dibakar sampai hutannya gundul, yang terjadi adalah bisa-bisa kita kebanjiran, tanah longsor,
kita kekurangan cadangan air bersih, terus terjadi polusi udara dari asap-asap yang dihasilkan atas pembakaran hutan tersebut ya. Terus kalau diburu juga secara liar, walaupun ada beberapa orang yang memanfaatkannya ya, misalnya seperti macan diburu secara liar, terus nanti diawetkan, dijadikan pajangan, atau mungkin kulitnya diambil untuk dijadikan tas atau pakaian. Nah, itu kan kasihan ya teman-teman ya, macannya juga ingin hidup ya. Nah, selama dia tidak mengganggu kita, biarlah dia hidup dengan tenang ya di dalam hutan ya. Nah, eh, kalau juga terus-terusan masih diambil, lama-lama kita tidak akan bisa melihat di masa yang akan datang hewan-hewan tersebut, karena lama-lama akan punah ya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan perubahan iklim ya. Jadi kalau terlalu panas atau terlalu dingin, itu juga bisa mempengaruhi atau merusak ekosistem yang ada di hutan dan padang rumput. Nah, untuk pengembalaan hewan secara liar itu biasanya sering terjadi di ekosistem padang rumput ya. Nah, karena terlalu banyak hewan gembalanya, baik itu sapi, kambing, domba, atau yang lain-lain, hewan-hewan lainnya. Nah, rumput yang ada di padang rumput itu sendiri kan juga butuh waktu untuk tumbuh. Nah, lama-lama karena terlalu sering dan terlalu banyak hewan-hewan yang memakan jenis rerumputannya, lama-lama akan habis juga dan mengganggu ekosistem yang terdapat pada ekosistem padang rumput ya teman-teman ya. Jadi secukupnya saja ya. Nah, bagaimana kita merawat agar seimbang ya, semuanya itu terjaga dengan baik ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman minta bantu orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu ya, via WhatsApp juga boleh ya. Nah, teman-teman, seperti biasa pesan dari Ibu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, pastikan di rumah saja. Kalaupun teman-teman harus keluar rumah, pastikan teman-teman menggunakan masker dan face shield serta membawa hand sanitizer ya teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman berdoa semoga Allah segera mengangkat wabah penyakit ini ya, agar kita bisa kembali beraktivitas secara normal, kita bisa ketemu lagi, teman-teman bisa bersekolah lagi, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru di sekolah, juga teman-teman yang lainnya ya. Pasti sudah pada kangen ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di materi Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.